Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Yuk, come on. Silakan duduk teman-teman terkasih. Puji nama Tuhan. Thank you tim Praise and Worship, Kesia, teman-teman pemain musik, teman-teman singer, teman-teman production semua hari ini yang sudah melayani. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Berapa banyak teman-teman yang hari-hari ini mulai takut? Ada? Jujur. Ada yang mulai takut? Ada yang mulai takut dengan keadaan dunia ini sekarang? Oke. Sesuatu yang menurut saya normal kalau orang mulai takut akan berita-berita akhir-akhir ini. Tapi saya yakin dan percaya seperti dari doa saya teman-teman. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, saya tetap percaya Yesus pegang kendali semuanya. Sehingga dunia boleh bergejolak. Yang terjadi boleh naik turun seperti roller coaster mungkin. Tapi saya tetap percaya Yesus pegang kendali setiap hidup kita. Teman-teman yang menyaksikan live streaming, dimanapun, di kota manapun teman-teman berada. Mungkin sekarang kau sedang mengalami sakit, engkau sedang terpapar, ataupun kau sedang dalam keadaan takut. Izinkan saya dari tempat ini berbicara apapun keadaan yang teman-teman harus hadapi hari-hari ini. Percaya Immanuel, Yesus tidak akan pernah meninggalkan. Yesus selalu beserta dengan teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dari tempat ini aku berdoa, kiranya teman-teman yang saat ini sedang takut, gelisah, sedang mungkin terpapar COVID, ataupun sesuatu hal yang jauh lebih berat. Aku percaya kuasa Yesus jauh lebih besar dari apapun itu juga. Sehingga teman-teman percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Teman-teman bisa tulis di live chat, Tuhan Yesus baik. Tulis saja di live chat. Karena saya percaya perkataan itu bukan hanya sekedar kata-kata teman-teman. Tapi saya percaya Tuhan Yesus baik itu memang dia baik. Sehingga mulai hari ini teman-teman gak usah khawatir. Jangan gelisah, jangan takut. Sebab Anda yang menyaksikan live streaming, semuanya yang ada di tempat ini, kita sedang dipegang, dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Oke, sekali lagi kasih tepuk tangan dong yang paling meriah untuk Tuhan kita. Oke. Bulan Februari minggu pertama, seperti saya hanya melanjutkan aja pesan dari Ibu Gembala, dari Bapak Gembala Pastor Selin dan Pastor Michael Gunawan yang sudah memberikan visi dari Tuhan selama 1 tahun ini untuk jemaat Youth Torch di tempat ini. Visinya teman-teman tahu apa? Masih ingat? Minggu lalu, 2 minggu yang lalu, Pastor Selin, Pastor Michael juga sudah sampaikan apa visi misinya, visinya untuk tahun ini. Ada yang masih ingat? Saya yakin teman-teman pasti masih ingat. Ada yang masih ingat? My God. Ada yang masih ingat? Kalau ingat saya kasih iPhone 13 Pro Max 256 GB sekarang juga. Brosur di bawah, di Gmap banyak. Oke, Pastor Selin, gembala kita memberikan visi tahun ini adalah grow up. Oleh sebab itu, sepanjang tahun ini, semua pembicara yang akan menyampaikan di tempat ini, khusus untuk teman-teman youth di tempat ini, kita semua akan menyampaikan visi yang sama. Kita akan bersama-sama supaya Anda dan saya, kekristenan kita, karakter kita, kehidupan kita enggak gitu-gitu aja. Tapi supaya kehidupan kita grow up. Yang mau grow up, katakan grow up. Katakan aku mau. Katakan sekali lagi, aku mau grow up. Aku mau grow up. Teman-teman bisa tulis di live chat, aku mau grow up. Dan saya percaya piala ini juga boleh menjadi moto kita selama 1 tahun ini. Sehingga nanti Desember kita akan melihat, ternyata Tuhan akan bawa kehidupan teman-teman dan saya semakin hari semakin meningkat, naik, dan terus naik. Oleh sebab itu, malam hari ini saya ingin share satu pondasi supaya teman-teman dan saya bisa semakin naik kehidupannya, naik karakternya, naik pemikirannya, naik sesuatu kedewasaannya, dan kita percaya sampai pada satu titik Tuhan akan bawa teman-teman dan saya melihat sesuatu yang besar Tuhan siapkan dalam kehidupan kita.
Pondasi ini seperti halnya rumah. Sebagus apapun rumahnya, percaya saya, seberapa indahnya rumahnya, mewahnya bagaimanapun, besarnya seperti apa, mau ada kolam renang 1, 2, 3 sampai 10, ada apapun di dalamnya, percaya saya. Sebagus apapun itu, kalau pondasinya nggak baik, percaya dalam hanya beberapa waktu saja, badai itu datang, hancurlah rumah itu. Oleh sebab itu malam hari ini teman-teman, satu hal pondasi yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman supaya kita bisa grow up. Teman-teman bisa catat tema khotbah saya pada malam hari ini, yaitu an experience with Father love. Sebuah pengalaman mengenai kasih Bapa. Bagi saya, kasih Tuhan itu pondasi. Wajahnya tampak bingung. Sekali lagi teman-teman. Bagi Ko Andrew, pondasi dalam kehidupan adalah mengenal kasih Bapa. Sebab saya percaya kalau kalian tidak pernah punya pengalaman tentang kasih Bapa, maka percayalah kehidupan kalian, karakter kalian, kehidupan kerohanian kalian, kalian akan sampai pada satu titik stuck. Tidak bisa naik. Kalian gak akan bisa grow up. Sebab kalian belum mengenal siapa itu Bapa. Kalian belum tahu, punya pengalaman tentang kasih Bapa. Kalian mungkin hanya tahu dari lahir, gitu kan sudah dibaptis, sudah diserahkan penyerahan anak di depan sini ya mungkin. Tapi kalian cuma hanya tahu, oh ya Tuhan saya Yesus, Tuhan saya Yesus Kristus. Tapi kalian belum pernah punya pengalaman tentang siapa dia. Malam hari ini, jujur kemarin saya sudah siapkan, khotbah itu saya berusaha siapkan yang terbaik loh buat kalian teman-teman. Serius, saya sudah siapkan yang terbaik. Saya mau lanjutkan khotbah saya yang beberapa minggu yang lalu. Saya mau sampaikan lebih lagi. Saya sudah atur sedemikian rupa, perumpamaannya, jok-joknya, saya sudah siapkan semua. Tapi tadi siang itu gagal total. Ketika saya duduk di dalam mobil, saya di dalam mobil, saya cuma mau doa Tuhan, saya mau siapkan saya untuk bisa sampaikan firman-Mu. Tapi Tuhan tiba-tiba taruh dalam hati saya, dia tidak ngomong secara audible. Saya juga cukup ngeri sih kalau Tuhan ngomong secara audible, Andrew, ya aduh. Tidak. Tuhan taruh dalam hati saya, bahwa Tuhan kepingin teman-teman punya pengalaman tentang kasih Bapa. Dan oleh sebab itu, saya harus ganti semuanya. Dan biarlah malam hari ini, Ko Andrew bisa sharing yang terbaik buat teman-teman. Bulan ini bulan kasih. Siapa yang sudah excited dengan bulan Februari? Ada? Sudah siap candlelight dinner? Omikron naik, candlelight dinner jadi Zoom saja, ya toh? Candlelight dinner online, sekali-sekali boleh loh. Kalian bikin create sesuatu ya, candlelight dinner online. Via apa? Via Zoom. Gila nih ya tuh. Enggak maksudnya, saya enggak bisa bayangkan sih ya, candlelight di rumah sendiri-sendiri gitu, pasang Zoom gitu. Kau makan apa siang? Aku makan steak medium rare. Punya aku juga gitu kan. Kentangmu bagaimana? Kentangku juga mashed potato. Aku pakai french fries. Enak enggak? Enak, tapi via Zoom. Aduh. Gatel. Serius. Karena ya kita tidak tahu ya, kita tidak tahu nanti beberapa hari, beberapa waktu ke depan akan terjadi seperti apa. Tapi kita tetap percaya, saya tetap percaya, dan saya juga, gembala kita juga tetap percaya bahwa gereja akan tetap jalan karena ini adalah rumah Tuhan. Ini adalah tempat berkumpulnya umat Tuhan. Dan kita percaya, biarlah rumah Tuhan boleh terus ada, diperbolehkan untuk beribadah. Sehingga tempat ini boleh terus banyak jemaat diberkati datang beribadah. Tapi teman-teman bisa bayangkan ya, kalau nanti candlelight begitu kan, hal seperti itu saya tidak bisa bayangin sih. Saya jujur saya nggak bisa bayangin. Tapi teman-teman tahu nggak, ketika kita mencintai pasangan, pacarmu, mencintai orang tuamu, mencintai sahabatmu,
mencintai saudaramu, tahu nggak bahwa itu adalah perasaan cinta yang menurut saya perasaan cinta yang sesaat. Kenapa? Karena perasaan cinta yang seperti itu bukan seperti cintanya Tuhan sama kita. Teman-teman harus tahu kasih atau cinta itu ada 4 kategori. Ada yang tahu? Ada 4 kategori cinta. Yang pertama agape. Itu cintanya Tuhan sama kita. Yang kedua ada storge, itu artinya seperti di dalam keluarga. Kasih di dalam keluarga, di dalam hubungan saudara kandung orang tua dengan anak. Yang ketiga filia, kasih persahabatan. Jadi yang melebihi keluarga. Berteman raket banget sampai melebihi keluarga. Ada yang pernah mengalami seperti ini? Jadi temanmu itu seperti saudara, bahkan lebih seperti saudara. Nah itu filia. Dan yang keempat itu adalah eros. Eros ini kasih yang timbul karena daya tarik seksual saja dengan pasangan kalau sudah diresmikan ya toh. Dan itu nanti kita akan bahas minggu depan. Pastor Michael dan Pastor Selen akan membahas love, sex, and dating. Wah ini keren banget. Jadi teman-teman minggu depan pastiin kalian tetap hadir. Dan malam hari ini Ko Andrew akan fokus kepada satu kasih yaitu agape. Kasih agape itu adalah kasih Tuhan sama kita. Kasih agape itu seperti apa sih? Kasih agape itu saya tuliskan kasih yang tidak ada syarat. Kasih yang tetap mengasihi walaupun tidak dikasihi. Kalau bahasa gaulnya cinta bertepuk sebelah. Cinta bertepuk sebelah rumah, bukan, sebelah tangan. Kasih yang rela mengorbankan dirinya untuk orang lain. Yesus naik ke atas kayu salib mengorbankan dirinya untuk kita. Cinta agape ini teman-teman sifatnya abadi. Tidak bisa digantikan dengan apapun. Nggak bisa ditukar dengan apapun. Cinta agape, satu kata, sempurna. Cinta Yesus sama Anda dan saya, cinta Yesus bagi kita, saya boleh katakan cinta agape, cinta yang sempurna. Dan malam hari ini kita mau sama-sama belajar. Cinta yang sempurna itu seperti apa sih? Kita bukan hanya sekedar mau belajar teman-teman. Izinkan malam hari ini, kita bukan hanya sekedar belajar, tapi kita menikmati, kita punya experience cinta yang sempurna itu seperti apa? Saya katakan satu hal ya. Cinta yang sempurna kalian tidak akan pernah dapat sama manusia. Percaya saya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa kasih cinta sempurna. Tulis di live chat kalau boleh. Tidak ada manusia yang bisa kasih cinta sempurna. Cinta sempurna tidak ada satu pribadi yang sanggup berikan. Tidak ada satu jabatan yang bisa berikan. Cinta yang sempurna hanya cintanya Yesus sama kita. Sekali lagi, cinta yang sempurna adalah cintanya Yesus sama kita. Cinta yang sempurna adalah cinta seorang bapa kepada anak-anaknya. Bapa kita di sorga terhadap Anda, saya, yang menyaksikan live streaming. Oleh sebab itu percaya kalian tidak akan pernah menemukan cinta yang sempurna sama orang lain. Even sama orang tua, pasangan, sama teman, sama saudara. Gak ada itu cinta sempurna. Cinta sempurna sekali lagi, cintanya siapa? Yesus sama kita. Teman-teman yang mau catat silakan. Kalau perlu jadikan ini quotes. Tulis begini. Kita bikin quotes ya. Cinta sempurna only dari Yesus. Wah, keren. Kenapa? Campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia campur semua ya toh. Enggak ada teman-teman cinta yang sempurna yang Tuhan yang manusia bisa berikan seperti Tuhan berikan untuk setiap kita. Sehingga saya percaya ketika teman-teman paham bahwa hanya Yesus yang bisa kasih, bahwa hanya Tuhan yang bisa kasih, teman-teman harus percaya.
mau kondisimu seberat apapun, mau keadaanmu seberat apapun, listen to me. Sekali lagi ya, mau kondisimu seberat apapun, mau persoalanmu segede apapun, percaya kasih Tuhan tidak berkesudahan. Kasih Tuhan gak akan pernah berhenti. Sehingga kalau malam hari ini teman-teman ada yang mulai berpikir, I'm lonely, aku merasa ditinggalkan, I have nothing. Betul ya, I have nothing ya. Saya gak punya apa-apa gitu ya, kayak lagu. Percayalah, no. Orang yang percaya masih punya satu hal. Kalian masih punya pribadi yang disebut Yesus, yang cintanya gak akan pernah berhenti. Cintanya gak akan pernah berhenti untuk setiap kita. Oleh sebab itu teman-teman, saya percaya satu hal. Bahwa kita harus ngalamin ini malam hari ini. Teman-teman mau? Teman-teman mau mengalami yang namanya kasih Bapa? Boleh lihat tangannya yang kepingin? Yang gak kepingin jujur, yang gak kepingin gak usah, gak apa-apa. Kayak dulu gak masalah. Yang kepingin boleh angkat tangannya sekali lagi. Oke, kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. So, pastikan nanti beberapa waktu ini ke depan kita akan sama-sama mau mengalami kasih Tuhan itu, oke? Wow. Dan teman-teman harus bertanya satu hal, cepat kok itu tidak akan lama-lama. Saya akan tutup dengan 3 hal ini. Kenapa sih kita harus punya pengalaman ini? Kenapa sih kita harus punya pengalaman kasih yang mula-mula itu sama Tuhan? Kenapa sih kita harus punya experience ini? Kenapa kita harus bisa menikmati kasih Tuhan? Yang pertama saya catat, teman-teman bisa catat juga. Yang pertama supaya kita sadar bahwa ada pribadi yang selalu mengasihi kita, meski seringkali kita tidak mengasihi dia. Kita sama-sama buka Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Yang pertama teman-teman harus catat bahwa kenapa kita harus punya pengalaman ini? Supaya kalian dan saya kita sadar bahwa ada pribadi yang selalu mengasihi kita, meski seringkali kita tidak mengasihi dia. Kita akan sama-sama baca Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Ada di slide, ada di LED. Teman-teman yang gak bawa Alkitab juga it's okay. Tapi tolong please baca ayat ini dengan keras sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Akan tetapi, wait. Kalian bukan usia 60 tahun ke atas, men. Serius. Oke, bisa lebih keras. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Teman-teman, saya percaya kasih Tuhan itu kita harus alami. Sebab kita harus sadar satu hal bahwa pribadi Yesus itu akan selalu mengasihi kita. Meskipun seringkali kita mengecewakan dia. Meskipun Anda dan saya seringkali mengecewakan Tuhan, meskipun kehidupan kita seringkali mengecewakan Tuhan, itu tidak pernah menyurutkan kasih Tuhan untuk setiap kita. Itu enggak pernah membuat Yesus kehilangan kesempatan untuk mengasihi kita. Itu enggak pernah membuat Yesus kehilangan kesempatan untuk mengasihi orang-orang yang sudah berdosa. Dan saya percaya satu hal bahwa ketika kasih itu kita alami, kita berdosa sekalipun Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Dan saya percaya itu. Saya percaya. Bukan berarti it's okay dong kita boleh terus berdosa, kita boleh terus lakukan dosa. No, itu sesuatu hal yang berbeda. Itu sesuatu hal yang berbeda. Kita nggak boleh berada di dalam area itu. Tapi yang kita harus percaya satu hal. Bahwa Tuhan itu mencintai tanpa syarat. Kalau manusia itu mencintai ada syaratnya. Tuhan mencintai nggak pakai syarat. Kalau saya mau mencintai seseorang. Cintai seseorang ya. Kalau saya mau mencintai, kalau saya mau mencintai. Siapa ya, banyak wanita di tempat ini ya. Kalau saya mau mencintai Belinda mungkin. Ya. Kalau saya mau mencintai,
kemungkinan dia pasti akan meminta syarat sama saya. Kalau saya mau mencintai dia, saya pasti akan mengajukan syarat. Syaratnya apa? Dia juga mencintai saya. Betul? Kalau ini Ko Anton ada di depan, beliau sudah istri anak satu. Kalau Ko Anton mau mencintai istrinya, kemungkinan di dalam hatinya pasti ada kerinduan apa? Istrinya juga mencintai Ko Anton. Kalau kalian mencintai, itu pasti ada timbal baliknya. Tapi kalau Tuhan nggak pakai syarat, teman-teman. Nggak ada syaratnya. Itu yang pertama yang teman-teman harus tahu. Satu kali saya pernah pelayanan di satu daerah. Kemudian ada satu anak usia mungkin sekitar 15 tahun. Ketika waktu itu acaranya nggak terlalu banyak orang. Cuman sekitar retreat kecil aja. Cuman sekitar 20 orang. Kemudian waktu itu Ko Andrew yang sambil main keyboard. Setelah saya khotbah, saya kasih kesempatan mereka untuk ada yang mau bersaksi nggak? Oke. Dan ada 1-2 orang, kemudian giliran yang ketiga ini ada satu anak yang maju dan dia cuma bilang, saya mau nyanyi. Saya mau nyanyi, boleh nggak? Boleh. Mau nyanyi lagu apa? Boleh minta kunci D? Reson boleh minta kunci D? Oke. Dia nyanyi gini teman-teman. Ko Andrew, saya mau nyanyi lagu ini. Oke, saya cari kuncinya, dia nyanyi. Dia nyanyi seperti ini. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya. Ku percaya. Teman-teman tahu lagu ini? Kasih-Mu sertaku. Dan saya nggak ngerti, tiba-tiba di hadapan saya orang-orang itu, anak-anak yang ikut retreat itu mulai menangis. Ngelihat anak 14 tahun ini bernyanyi. Saya agak sedikit bertanya-tanya, wah ya. Karena bagi saya lagu ini biasa-biasa aja. Percaya, ku percaya, biasa-biasa aja. Bagi saya ya. Kenapa? Karena saya sering nyanyikan lagu ini. Tapi ketika dia selesai nyanyi lagu ini, saya tanya. Saya lupa namanya, saya tanya. Intinya saya tanya, kamu kenapa kok nyanyi lagu ini? Dia enggak bisa jawab. Karena mungkin masih malu. Kemudian ternyata ada satu yang lebih dewasa yang menjawab saya. Ko Andrew, anak ini bernyanyi lagu ini karena dia merasakan kasih Tuhan. Kok bisa saya tanya? Ya, 3 bulan yang lalu, anak ini dalam sekejap tiba-tiba jadi yatim piatu. Saya tanya kenapa? Karena dalam satu malam, kedua orang tuanya, kedua kakaknya, dan satu adiknya, Tuhan panggil dalam kecelakaan. Dalam satu malam, anak ini ditinggalkan keluarganya. Tapi kata-kata yang saya pegang, bahwa dia bilang, anak ini mau bersaksi, karena dia merasakan kasih Tuhan. Dari situ air mata saya mulai mengalir, teman-teman. Air mata saya mulai mengalir. Saya dalam hati saya bisa menyimpulkan satu hal. Ternyata kasih Tuhan, ketika seseorang bisa mengalami kasih Tuhan, impact-nya itu luar biasa. Dengar baik-baik, ketika seseorang mengalami kasih Tuhan, ternyata kenyataannya membuktikan begini. Seberat apapun kondisi yang anak ini harus jalani, dalam waktu 1 malam dia harus kehilangan keluarganya. Tapi ketika dia merasakan kasih Tuhan, ternyata impact kasih Tuhan itu jauh lebih besar.
Impact-nya itu jauh lebih gede dari masalahnya. Impact-nya itu bisa membuat anak ini tuh dia bisa bernyanyi sesuatu hal yang menurut saya ini adalah lagu yang bukan lagu melo, teman-teman. Bukan lagu-lagu yang mengasihi. No. Lagu ini bilang percaya, ku percaya. Aku percaya Tuhan itu baik sama aku. Tuhan itu sedang kerjakan sesuatu yang baik dalam aku. Sehingga saya menyimpulkan ternyata ketika anak ini mengalami kasih Tuhan, ternyata kasih itu menutupi semuanya. Ternyata kasih itu bisa menutupi kesedihannya. Sehingga sampai satu titik, anak ini gak nangis sama sekali, teman-teman. Dia nyanyikan dengan penuh senyum sama Tuhan. Semua yang ngeliat, termasuk saya, banjir gak karu-karuan. Selesai. Anak itu biasa sekali. Anak itu tersenyum sama saya. Saya duduk, dia berdiri sini, dan tiba-tiba dia peluk saya. You know what? Dia bilang sesuatu. Dia cuma bilang, terima kasih kesempatannya. Tuhan Yesus itu baik, Kak. Gila gak sih? Gila gak sih? Anak 14 tahun, men. He lost everything. Tapi ketika dia ngalami kasih itu, wow, ternyata kasih itu bisa tutup semuanya. Dan kasih itu mengganti dengan sesuatu hal yang luar biasa. Saya percaya, biarlah hal ini membuat teman-teman dan saya sadar. Kita perlu ngalamin kasih Tuhan. Kita perlu, percaya itu pondasi guys, itu pondasi. Kalau kalian nggak pernah punya pengalaman dengan kasih Tuhan, sampai satu titik, trust me, kalian pasti akan stuck di tempat ini. Ada satu momen di mana kalian nggak ngerti harus berbuat apa-apa, dan kalian akan stuck akan hal itu. Itu yang pertama yang ingin Tuhan sharingkan. Dan yang kedua, teman-teman harus tahu satu hal. Ngapain sih kita harus punya pengalaman itu? Yang kedua yang teman-teman harus catat bahwa supaya Anda, saya mengerti bahwa ada satu pribadi yang mau terima kita apa adanya. Pentingnya kita punya pengalaman dengan Tuhan. Pentingnya teman-teman punya pengalaman merasakan kasih Bapa supaya teman-teman sadar bahwa ada satu pribadi yang mau terima kalian itu apa adanya. Ada satu pribadi yang mau terima saya apa adanya. Ada satu pribadi yang mau terima gembala kita Pastor Michael, Pastor Selin apa adanya. Ada satu pribadi yang mau terima setiap kalian di tempat ini apa adanya. Gak peduli kalian belakangnya seperti apa. Gak peduli kalian dulunya kayak apa. Gak peduli kalian lahir di keluarga mana. Gak peduli kalian latar belakangnya siapa. Tapi dia terima kalian apa ada yang gak peduli kalian punya kekurangan dalam tubuh kalian. Gak peduli kalian punya kekurangan apapun. Percaya saya kita harus sadar bahwa Tuhan yang Anda dan saya sembah adalah Tuhan yang mau menerima kita apa adanya. Yang setuju kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Wow. Sebab kalau kita sadar ini teman-teman. Kalian akan melihat Tuhan menjadi sesuatu sebagai pribadi yang berbeda. Kalian gak akan datang sama Tuhan hanya untuk sekedar minta tolong. Kalau kita memandang Yesus sebagai seseorang pribadi yang mau terima kita apa adanya. Kita kalau datang ibadah kita nggak mau cuman hanya datang ibadah untuk aku ngalami problema Tuhan tolong aku. No. Tapi kita datang dengan perasaan kita ini diterima Tuhan apa adanya loh. Teman-teman percaya? Teman-teman percaya Tuhan terima kekuranganmu? I know. Mungkin teman-teman kalian gak bisa terima kalian. Bahkan I know, sorry to say. Mungkin ada di antara teman-teman di sini keluargamu sudah mulai gak bisa terima kamu. Mungkin kamu punya kekurangan
yang orang lain nggak bisa lihat, nggak bisa terima. Mungkin teman-teman yang menyaksikan live stream, mungkin kalian sedang berada dalam posisi itu. Mungkin kalian saat ini berkata, dimanapun teman-teman berada, kalian merasa lonely karena kalian merasa tidak ada orang-orang yang mau terima kalian. Ini kabar baik untuk kalian. Kenapa kita harus mengalami kasih Tuhan? Supaya kita sadar, ternyata ada pribadi yang mau terima kita apa adanya, gak neko-neko, gak mau tanya yang lain. Pribadi itu adalah pribadi yang hadir malam hari ini untuk setiap kita. Pribadi itu pribadi yang hadir dimanapun teman-teman berada. Dimanapun kalian berada, pribadi itu hadir di samping kalian. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kenapa kita harus mengalami kasih Tuhan? Ini yang utama. Kalau tadi yang pertama kita sadar bahwa ternyata ada pribadi yang mau mengasihi kita. Yang kedua kita sadar ternyata ada pribadi yang mau menerima kita apa adanya. Dan yang ketiga, kenapa kita harus punya pengalaman dengan Tuhan? Sebab ketika Anda dan saya punya pengalaman dengan Tuhan, itu artinya kita melihat penebusan yang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Teman-teman harus tahu satu hal. Penebusan Tuhan adalah karya Maha Agung Yesus di atas kayu salib. Dia naik di atas kayu salib, trust me, gak kengangguran, you know. Bahasa gak kengangguran tuh bahasa Surabaya ya toh. Bahasa Surabaya. Jadi teman-teman yang di live streaming gak ngerti, googling aja ya. Sekali lagi. Yesus naik ke atas kayu salib bukan untuk sesuatu hal yang sia-sia. Bahasa Surabayanya gak kengangguran. Dia mau naik ke atas kayu salib, dia mau disalib padahal dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia mau naik, dia mau jalani, dia mau disiksa, dia mau dicambuk, dia harus jalani jalan salib. Itu supaya bukan untuk sesuatu hal yang sia-sia. Sekali lagi saya tekankan, kita harus sadar bahwa apa yang Tuhan lakukan supaya kalian dan saya ditebus Tuhan, dimenangkan Tuhan. Sehingga seperti kata firman Tuhan, dia menjalani, dia merasakan kesakitan supaya Anda dan saya tidak merasakan kesakitan. Oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Bilur-bilur berbicara ketika dia di atas kayu salib. Ketika dia di atas kayu salib, dia sudah tanggung semuanya. Sehingga malam hari ini poin yang ketiga, teman-teman, come on, sadar bahwa kalian dan saya itu adalah orang-orang spesial. Orang-orang spesial, orang-orang yang ditebus Tuhan. Sehingga mulai malam hari ini ketika teman-teman sadar, kita akan menjalani kehidupan dengan cara pandang yang berbeda. Yang setuju katakan amin. 3 hal ini, saya boleh ajak teman-teman pemain musik, teman-teman saya pemain musik boleh naik ke atas panggung, teman-teman singer. Kita buka satu ayat dulu. Saya teringat ayat ini. Ini adalah ayat yang sangat amat populer ketika hari Natal. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Saya yakin teman-teman hafal, sudah mungkin hafal. Tapi yang belum hafal bisa lihat di layar depan ya. Oke? Saya akan tutup dengan ayat ini. Yohanes 3 ayat 16 berbicara seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dengarkan baik, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, dia lakukan itu supaya kalian dan saya menikmati kehidupan yang kekal. Saya sering orang bilang sama saya, Pak Andrew, kamu ini WL yang kalau mimpin selalu penuh dengan tangisan. Saya bilang, emang saya kalau mimpin pujian saya pukul-pukul orang sampai nangis enggak? Ada banyak di antara mereka yang bilang, karena saya melihat Pak Andrew kalau mimpin sering di atas panggung menangis. Menangis sampai enggak bisa nyanyi. Mungkin teman-teman di sini juga pernah lihat itu. Saya pernah mengalami itu.
Tapi teman-teman, tahu nggak, itu bukan action. Bukan dari belakang ada suara, oke Ko Andrew siap, kita mau bikin suasana bisa lebih bergetar. Kita mau bikin suasana bisa banjir-banjir bagaimana gitu kan. Seperti kalau orang lihat tayangan-tayangan di YouTube gitu kan. Merasa, wah kita siap ya, kita mau siap. Nggak ada sama sekali itu. Nggak ada. Tapi kenapa saya bisa di atas panggung ini, di atas mimbar ini, saya bisa nangis sama Tuhan. Itu bukan semata-mata untuk kebutuhan kamera. Nggak ada men, serius. Nggak ada untuk kebutuhan kamera. Nggak ada teman-teman production, kok nanti menit yang ke-30 sekian kok nangis ya sampai terguling-guling, sampai berguling-guling ya. Kalau bisa sampai jatuh ke depan lebih dramatis kok. Kalau bisa di depan nanti ya, setelah di depan kok itu nanti teriak-teriak kayak orang gila kan. Seperti ada manifestasi. No. Teman saya Serafim nggak pernah hari Minggu bilang kayak gitu. Nggak ada ya bro ya. Serafim mana? Nah Serafim nggak pernah ngomong kayak gitu. Nggak ada ceritanya. Menit 40 kok ya, bergetar-bergetar sedikit kok ya, mulai dari tangan. Tangannya mulai bergetar sedikit-sedikit, tambah kencang kok ya. Setelah itu kepala, ayan be, no. Tapi kenapa saya bisa seperti itu? Teman-teman harus tahu satu hal. Karena saya merasakan Tuhan itu begitu baik. Let me tell you something. Kalau hari ini saya masih bisa berdiri di tempat ini. Kalau hari ini saya masih diberikan kesempatan oleh gembala yang luar biasa, Pastor Michael Gunawan, Pastor Selin untuk boleh bergabung dan melayani di tempat ini. Let me tell you something. Itu bukan karena kuat dan gagah saya. Itu bukan karena kehebatan saya nyanyi. Itu bukan karena pengalaman saya 15 tahun lebih saya mimpin pujian. No. Teman-teman harus tahu satu hal. Yang membuat saya tetap menangis di hadapan Tuhan. Karena saya masih dikasih kesempatan melayani. Karena saya masih dikasih kesempatan berdiri tempat ini melayani teman-teman. And for me, itu adalah anugerah yang luar biasa. Karena saya sadar 3 hal. Bahwa saya itu dikasih oleh pribadi yang betul-betul mengasihi saya. Karena saya sadar bahwa saya diterima oleh pribadi yang terima saya nggak pakai syarat apapun. Dan yang ketiga kenapa saya menangis, saya bisa menangis di hadapan Tuhan karena saya sadar bahwa saya ini orang berdosa yang ditebus Tuhan. Sehingga saya seharusnya nggak layak, sehingga saya harusnya masuk ke neraka, sehingga saya harusnya di atas kayu salib, tapi nggak jadi karena Tuhan Yesus gantikan itu untuk saya. And that's enough for me. Berdiri, menangis di hadapan Tuhan, and say, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dan Tuhan Yesus sangat baik. Teman-teman bisa tulis di live chat. Tuhan Yesus sangat baik. Bangkit berdiri, boleh bangkit berdiri teman-teman. Terima kasih. Berapa banyak teman-teman yang mau mengalami kasih Tuhan? Sure? Yakin? Mulan yakin? Sure? Mau mengalami kasih Tuhan? Mau mengalami kasih Tuhan? Mau mengalami kasih Tuhan? Teman-teman yang di belakang mau mengalami kasih Tuhan? Naikkan pujian ini sama-sama. Dan jangan cuma sekedar nyanyi ya. Ada teman-teman, ada Keisha, teman-teman yang lain akan bantu saya. Listen, nyanyikan lagu ini sebagai sebuah ungkapan sama Tuhan. Teman-teman sudah sadar kan? Kalian sudah dikasih, kalian sudah diterima apa adanya, kalian sudah ditebus Tuhan. Kalian sadar kan? Oleh sebab itu ketika kalian mau mengalami experience ini, nyanyikan lagu ini sebagai ungkapan hati sama Tuhan. Mau teman-teman? Angkat suaramu kata.